untuk gelombang pertama PKKMB, PMB, gelombang pertama PMB itu sudah sampai 500 lebih yang ngeklik daftar ya, istilahnya daftar. Walaupun mungkin untuk datanya belum komplit, belum lengkap ya, karena kan ujian juga belum selesai. Tapi mereka sudah pada selesai semua, saya sudah pada daftar. Tuh. Nah itu dari apa? Dari informasi ya. Informasi, jadi IGMI menemukan informasi yang berharga. Jadi informasi tentang banyak hal ya, misalnya data mahasiswa KIP ternyata bisa kita cari di situs halaman KIP-nya. Nah itu, jadi sebenarnya IGMI itu sudah lama ya, sudah lama dapat kuota KIP seperti itu, tapi karena informasinya nggak tahu, maka tidak bisa dimaksimalkan. Nah, mulai tahun kemarin itu kita mampu memaksimalkan. Kemudian kita merekrut juga satu orang yang lumayan bagus istilahnya ya, Pak Bani yang ada di FO, Pak Bani sama si Anam. Nah dia yang hanya ngurusin itu ya. Jadi ngurusin itu membeli menyampaikan informasi kepada anak-anak SMA kelas 3 bahwa dapat beasiswa, hasilnya itu dan sebagainya gitu, akan dibantu. Jadi makanya otomatis langsung banyak ya yang daftar. Nah itu informasi yang didapatkan nih. Jadi informasi itu sangat penting sekali ya. Nah, terus kemudian juga ada istilah di situ information based society ya. Jadi kalau kita istilahnya komunikasi atau bersosialisasinya bagus, maka kita banyak menemukan informasi ya. Nah, biasanya kalau contoh yang banyak misalnya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita misalnya bersosialisasi, sosialisasinya misalnya arisan ya. Wah, arisan RT, arisan apa blok apa misalnya gitu ya, sampai macam-macam ikut arisan di mana-mana, atau mungkin juga ikut kadang kan juga kalau ibu-ibu kan suka senam pagi-pagi. Nah itu kemudian karena bertemu dengan banyak orang maka dia akan mendapatkan banyak informasi itu. Nah, informasi dari mana? Dari pergaulan itu. Nah makanya kalau kalian ingin punya peluang bisnis yang bagus, istilahnya peluang usaha yang bagus, itu perbanyaklah relasi ya. Relasi itu jadi tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi itu, sehingga misalnya ada lowongan pekerjaan, lowongan apapun atau informasi apapun, itu kita akan cepat dapat duluan daripada yang lainnya. Nah itu sangat berguna sekali bagi kita. Kalau kita informasi misalnya kita ya, contoh ya gampang aja, kalau misalnya ada diskon misalnya sebuah toko yang baru buka dan dia membuka diskon besar-besaran ya, pada hari pertama. Nah kalau kita sudah tahu dari awal, otomatis kita akan dapat bisa istilahnya bisa ikut diskonan tersebut. Tapi kalau kita informasinya telat, jadi baru tahu dari yang lainnya misalnya, wah kemarin ya rame ya murah di sana. Nah akhirnya kita nggak dapat diskonan tersebut. Jadi sangat berguna ya, baik bagi individu maupun perusahaan, itu informasi penting. Informasi terutama juga itu adalah relasi ya. Relasi itu kenalan dan sebagainya. Jadi kayak eh, ya mungkin sebenarnya sih nggak ditiru sih, nggak baik ya. Jadi ada seseorang ya, dia kerjanya di dinas pendidikan ya. Contohnya tentang kerjanya dinas pendidikan. Saya dapat cerita dari sopir Grab ya. Jadi dari dinas pendidikan dia punya teman pegawai negeri PNS, tapi kerjaannya nge-Grab istilahnya. Jadi dia nggak pernah nggak ke kantor cuma nyuci mobil ke kantor kemudian keluar lagi. Nah, terus kenapa kok dia bisa bebas seperti itu ya? Tidak pernah masuk kantor, tapi dia punya gajinya tetap dapat, semuanya dapat tunjangan, dapat kayak seolah-olah dia memang sudah bekerja gitu. Padahal dia nggak pernah ke kantor. Nah, usut punya usut ternyata
dia punya koneksi, jadi punya koneksi dengan kepala dinas. Jadi ada pernah yang menegurnya gitu, menegurnya bukanan sekda ya, sekretaris daerah. Jadi kan kalau kepala dinas itu di atasnya adalah sekretaris daerah, baru kemudian pemimpinnya bupati atau wali kota. Nah, itu sekda ya, jadi punya kenalan sekda. Jadi sampai kepala dinas juga nggak berani untuk menegurnya dia. Karena pernah ada kasus ditegur, nggak suka, langsung mutasi gitu ya. Seperti itu. Jadi dia langsung ngomong ke yang apa bagian sekdanya, dimutasi sejauh-jauhnya itu. Nah, serem kan gitu. Jadi otomatis orang nggak ingin apa berbuat, istilahnya nggak ingin mengusik dia karena resikonya itu seperti itu. Gitu. Walaupun nggak dikeluarin di kerjaan, tapi kalau ditempatkan di tempat yang jauh terpencil, otomatis ya kita akan repot ya. Seperti itu. Itu kekuatan koneksi seperti itu ya. Jadi makanya kayak kalian juga sekarang KP ya, KP di tempat yang apa itu misalnya dinas pendidikan atau dinas-dinas apa dan lainnya, perbanyak koneksi, perbanyak kenalan, itu penting tuh ya. Syukur-syukur membuat mereka berkesan. Jadi kamu misalnya pandai membuat sesuatu menarik hati mereka yang maksudnya dengan hal positif ya. Otomatis nanti ke depannya kalau kamu bagus kinerjanya maka akan bisa diterima. Makanya jadi kerja honorer dulu di situ dan hasilnya seperti itu. Oke, jadi menurut survei dari Information Week, hanya 22% ya dari 1.271 sistem, itu hanya 22% yang menganggap bahwa keamanan sistem informasi itu komponen yang penting. Jadi hanya sedikit, separuhnya aja nggak ada ya. Nah, padahal kan dengan sistem informasi keamanan yang bagus, otomatis akan mengamankan keamanan kita ya, istilahnya data kita, informasi kita. Banyak loh informasi-informasi penting yang ada di sistem kita misalnya ya. Jadi contoh misalnya kayak di IKMI ASAID. Nah, kalau orang yang mungkin yang sifatnya istilahnya masih cetek istilahnya, pemikirannya nggak terlalu mendalam. Nah, itu informasi hanya yang disajikan di dalam misalnya tampilan websitenya itu hanya di tampilan itu saja. Padahal bukan hanya itu ya. Kita bisa menggali informasi dari banyak hal di situ ya. Bisa ketahuan. Di misalnya di situ kan bisa dengan hanya pakai DNS juga bisa ketahuan dia seperti apa informasi. Jadi kayak misalnya pakai WUIS ya. WUIS kita bisa tahu dengan DNS, memanfaatkan DNS ya kita bisa tahu dia informasinya, jadi punyanya siapa, dia diupload di web hostingnya siapa, kemudian IP publiknya berapa, nah seperti itu. Nah informasi itu kadang kan nggak tahu. Nah itu ada cara untuk mengamankannya ya. Oke, ini tahun 1988 ini ada keamanan sistem mail. Nah, jadi kalau kita apa namanya terjadi tindak kejahatan ya, kejahatan. Nah, akibatnya dampaknya itu bukan hanya satu apa istilahnya kerugiannya kecil ya, tapi banyak ya besar. Ini kita belum hitung kerugian yang bersifat moral ya, istilahnya perasaan dan sebagainya ya, karena bisa seperti itu. Nah, itu tidak ternilai harganya. Jadi di situ kehilangannya sekitar jadi gara-gara pakai DOS ya. Kalau DOS attack, serangan DOS kan berarti dia sendirian ya. Tapi dia bisa membuat kerugian sekitar 100 juta dolar. Tapi dia hanya dihukum dengan denda 10.000 saja. Padahal kerugiannya bisa itu sampai 100 juta dolar. Nah itu tidak sebanding gitu loh istilahnya.
Belum ini juga biaya persidangan dan sebagainya itu kan butuh biaya banyak. Nah ini nggak tahu kalau informasi yang terbaru kayak kemarin itu ya bobol bansos itu kan 60 juta ya, 60 juta US dollar. Jadi bisa masuk ke rekening dia sebesar itu ya, besar sekali sampai FIA data ke Indonesia kan itu seperti itu. Nanti ada lagi itu 10 Maret 97 itu bisa ngehack sebuah sistem telekomunikasi airport lokal ya. Jadi dia apa istilahnya menara pengawas tuh ya. Jadi menara pengawas yang di bandara itu dia dihack sehingga menghalau komunikasi. Pokoknya ada pesawat mau landing kan biasanya kan kasih komunikasi dulu. Mau landing ini dibolehkan apa tidak kan gitu. Nah, terus kan dia karena sudah bisa ngehack sistemnya apa informasinya jadi dia bisa mengusir. Itu kan membawa kerugian ya. Membawa kerugian. Contoh misalnya kalau pesawat itu mau turun mau ngisi bahan bakar kan nanti belian bayar. Otomatis kalau nggak jadi ngisi bahan bakar berarti ya nggak jadi istilahnya ya. Jadi nggak jadi terjual. Belum lagi kalau dia transit ada perbaikan nginep dulu di hotel hotel nanti dia bayar ke hotel semuanya berpengaruh sekali. Nah terus kemudian alasan yang lainnya di sini adalah jumlah komputernya ya. Eh, Semakin hari semakin banyak ya. Sekarang ya bukannya banyak ya karena sekarang semua dari eh, kampung ya, dari kampung sampai kota ya, dari pelosok sampai pusat sekarang sudah banyak menggunakan perangkat komputer ya. Walaupun kalau di kampung masih mungkin beberapa belum menggunakan jaringan internet ya, hanya ada komputernya saja, tapi belum ada internet. Tapi sekarang kan sudah banyak ya, apalagi ada dapat bantuan dari pemerintah ya untuk masing-masing desa. Kadang dia memperbaiki sistem dari sistem informasinya sehingga dananya kan besar ya di situ ya untuk membuatnya. Jadi ya otomatis mereka pada menggunakannya. Ya kalau saya lihat sih bukannya semakin banyak ya, semakin bukannya semakin, tapi semuanya ya. Mulai dari kita mau apa bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita bisa itu nggak beranjak kemanapun bisa melakukan apapun. Jadi cukup di tempat tidur juga kita bisa melakukan apapun. Jadi mau misalnya kan kalau contoh bangun tidur, wah pengen sarapan, langsung pesan makanan pakai aplikasi, gitu. Kemudian nonton nonton film nggak usah pakai buka TV, cukup pakai handphone. Bisa nonton film dan sebagainya. Jadi nggak kemana-mana masih di kasur aja ya. Jadi kamar rebahan seperti itu gara-garanya. Dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan segala hal. Mau belanja, ya tinggal buka apa toko online dan sebagainya. Jadi semuanya kita nggak perlu kemana-mana ya. Tapi jangan sampai itu terlena ya. Karena kan berpengaruh dengan tubuh kita ya. Contoh misalnya kalau kita itu mau beli itu harus keluar ya. Berarti kan harus menghirup udara ya. Kalau di rumah aja nanti udaranya kan situ aja. Jadi kita perlu udara segar, pengaruh di tubuh kita. Terus tubuh kita juga perlu bergerak. Kalau diam saja nanti otomatis kita nggak eh, kesehatan kita menurun dan sebagainya. Terus kemudian alasannya lainnya itu desentralisasi server. Nah, jadi kan apa-apa tuh semuanya tuh terpusat ya istilahnya tuh. Mau kita melakukan apapun itu datanya selalu terpusat. Jadi perlu seorang admin operator administratornya yang bagus untuk menangani itu semua. Ya, bayangkan kayak misalnya contoh ya transaksi. Jadi kalau yang gampang itu kayak ini saya kasusnya lihat dari pas itu ya ada pas Rubang kalau saya ada Rubang sama Fauzi Ines pas pelatihan dulu ya tentang Aruba ya
Jadi sentralisasi itu sangat penting sekali ya. Kayak misalnya kan untuk misalnya toko ya, toko yang punya cabang banyak misalnya itu contoh dicontohkan itu adalah Matahari itu Ramayana atau apa, pokoknya tas kayak gitulah. Nah dia punya toko banyak ya. Nah untuk dengan desentralisasi itu mengkonfigurasikan akses point kan masih banyak ya, kan areanya besar ya. Kalau misalnya Matahari itu kan pasti areanya besar, nah butuh akses point banyak diletakkan di beberapa sudut. Nah kalau itu konfigurasinya manual satu-satu akan membutuhkan waktu yang lama, jadi sampai berbulan-bulan ya. Kalau misalnya di situ kan seluruh Indonesia misalnya, untuk perjalanan aja jauh dan sebagainya. Nah dengan desentralisasi server itu bisa sekaligus jadi dikonfigurasi di server, kemudian langsung otomatis ya, di sekali konfigurasi klik jalan semuanya terkonfigurasi semua, seperti itu. Di kayak model sekarang kan yang Telkom kan ya, Telkom IndiHome juga sama seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu seorang teknisi ya masang internet di rumah itu ya harus nyeting dulu, nyeting akses point dan sebagainya. Sekarang nggak perlu, cukup di masuk ke pusatnya itu dimasukkan angka kode tertentu ya, jadi otomatis konfigurasi langsung terkonfigurasi sendiri. Nah seperti itu. Jadi yang jadi seorang teknisi sekarang yang cukup colok colok nggak perlu pemahamannya lebih banyak, misalnya skill nggak perlu, jadi itu cuma dia cuma nyolok-nyolok aja. Makanya kan kalau kita komplain ya, komplain ke misalnya service centernya kan seringnya cuma dikasih tahu bahwa silahkan reset perangkatnya, cabut, pasang lagi, itu cuma gitu aja gitu. Karena semuanya sudah terpusat ya datanya, jadi semuanya untuk konfigurasi dan sebagainya ada di pusat semua. Nah, transisi dari single vendor ke multi vendor sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antara vendor yang lebih sulit ditangani. Jadi di sini kan kayak contoh ya, yang gampang aja misalnya di situ kan vendor ya. Vendor kan berarti eh, apa itu, merek misalnya, merek dagang. Kayak contoh dulu Aqua itu sendiri, Danone sendiri. Nah kemudian Aqua dibeli oleh Danone, sehingga kan jadi kan walaupun satu tapi kan dia multi vendor. Jadi satu perusahaan tapi dia punya anak yang banyak. Kayak misalnya lagi Wings, Wings itu kan merek satu ya, tapi di situ punya anak perusahaan banyak yang cukup banyak. Pokoknya seperti itulah. Jadi karena seperti itu maka akan lebih sulit ya. Jadi masalahnya lebih kompleks dan sebagainya penanganannya. Nah, otomatis kan untuk manajemen dan sebagainya itu kan satu ya. Walaupun masing-masing ada manajemen tapi terpusat pastinya. Oke, selanjutnya meningkatkan kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga, nah ini juga eh, kan kalau ilmu komputer kan intinya adalah kalau gagal nyoba, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jadi otomatis kan orang-orang yang mulai belajar komputer ya, kalau zaman dulu kan istilahnya jarang yang bisa ya. Jadi kalau kita menggunakan komputer itu berarti udah pinter. Tapi kalau sekarang sih udah umum kan. Jadi semuanya pada mencoba-coba. Nah mencoba-coba kalau salah, nah itu kan berbahaya dari situ. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau kita pengen pinter memang harus mencoba. Kayak kemarin kan kita melakukan itu ya, kita coba-coba seperti itu. Nah, ini untuk dari sisi penegak hukumnya sendiri. Jadi contoh kayak di Indonesia itu kan kepolisian ya. Jadi dilatih. Jadi sekarang tuh ada lagi kayak misalnya pelatihan dan sebagainya ya. Jadi dilatih. Yang latih juga orang-orang jaringan juga ya. Contoh saya jadi kemarin dapat informasi dari instruktur saya ya, instruktur TLT Training of Trainer. Jadi dia pagi itu kita apa ngajar kita ya, malamnya dia ngajar kepolisian. Jadi mereka juga baru belajar untuk mengajar ketertinggalan. Nah, kalau
kepolisian mungkin sudah agak lebih maju ya. Tapi kalau untuk yang tentara, setahu saya kebetulan kan ada yang apa punya teman saya tentara itu bagian persandian. Jadi di bagiannya dia khusus untuk persandian di situ. Nah, persandian di situ adalah untuk misalnya mengamankan data informasi itu, tujuan utamanya seperti itu. Tapi masih cara tradisional, jadi belum canggih apa namanya kepolisian. Jadi masih bersifat tradisional, tradisional di sini. Jadi yang informasi yang di individu dan sebagainya gitu. Jadi kalau untuk misalnya mengadakan pelatihan dan sebagainya, itu harus dari pusat. Jadi semuanya kalau tentara itu terpusat. Jadi kalau pusat ngomong A, bawah langsung semuanya nurut sampai ke bawah. Tapi kalau cuma dari bawah itu nggak bisa, gitu, ke atas. Ya, contoh, jadi tiap pemimpin ada kebijakan sendiri. Jadi kalau pasti ada pimpinan baru, otomatis ada kebijakan baru lagi seperti itu di tentara seperti itu. Ya kebetulan saya bisa ngomong karena teman-teman juga banyak gitu. Saya punya teman di Arhan banyak. Jadi mereka seperti itu, tidak bisa waktu juga tidak bisa istilahnya nggak bisa fleksibel. Tiba-tiba langsung ada dikirim. Jadi lagi asik-asik apa istilahnya ngobrol dan sebagainya tiba-tiba langsung dipanggil kirim kemana dan mana jadi nggak bisa apa istilahnya kita janjian sama tentara oh ini gitu. Waktunya segini gini jam segini kita kayak kumpul ini susah gitu. Karena kadang ada apa panggilan yang apel dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian sistem yang digunakan juga semakin kompleks ya, sehingga otomatis bug-nya juga semakin banyak. Jadi kan kalau kita sekarang kan lihat kalau misalnya aplikasi-aplikasi sekarang ya, itu kan kalau kita update otomatis nanti akan tambah besar. Kalau memori kita sedikit, otomatis kita ya apa handphone kita atau contohnya kemarin handphone yang murah misalnya RAM-nya yang cuma 2 giga atau 1 giga bahkan mungkin ya 1 giga kemudian memorinya cuma cuma 12 giga kecil. Nah, buat aplikasi satu aja update sudah lemot ya contohnya seperti itu. Jadi kan sekarang kan semakin menuntut semakin besar ya kapasitasnya. Kemudian semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasi dengan jaringan komputer. Nah, internet kan istilah sudah bukan barang mewah lagi. Sekarang kita sudah bisa menemukan internet dimanapun. Tidak, nggak semahal dulu ya. Zaman dulu itu saya punya warnet 2 MB itu membayar 5 juta sebulan. Sekarang 10 apa 20 ya 20 MB 300.000 dapat gitu. Jauh seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Saya pengen nyapa kalian loh ya. Bentar, Pak, bentar, sibuk Pak, bentar. Wah, ini iya ya, Fahri. Oke, yang lainnya siapa? Wah, ini apa Cindy beda sih sekarang udah tambah gemuk ya. Di rumah aja kayaknya makan di rumah makan tidur aja dah itu. Cindy tambah gemuk kamu yang Dik ya? Yuk, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, skripsi itu kelompok apa
apa sendiri, Pak? Ya sendiri-sendirilah kalau skripsi mah. Nggak bisa kelompok sendiri. Harus bikin sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri. Kalau Ya sih, nggak bisa mempertanggungjawabkan ya nggak lulus. Jamaah Pak. kalau misalkan mau jelasin bayar, Pak. Apa? Kalau mau jelas skripsi itu bayar. Ya bayar buat bimbingan, buat nanti kan dapat buku panduan ya, panduan skripsi KP itu ada bukunya biasanya ya, ada bukunya, terus kemudian untuk bayar pembimbing dan sebagainya seperti itu. Kalau nanti telat kamu nggak sidang-sidang ya otomatis berpandang studi, bayar lagi seperti itu. Sama nggak sama tahun kemarin kayak gitu nggak, Pak? Ya sama, tiap tahunnya sama gitu. Terus nanti Oh, kalau iya. udah selesai sidang didisium, terus kemudian nanti wisuda bayar mana? Beda, Pak. Ya yang penting lulus dulu kamu tuh ya. Saya Ya udah, yang lainnya dulu itu apa? Siapa ini? Oh, Irma sama Denia ya. Ini golongannya si Rubang mana? Rubang lagi pada sibuk ya? Gimana, Pak? Enggak, kok nggak on kameranya loh? Kenapa? Oh, tadi lagi ngerjain tugas. Jangan sambil on nggak apa-apa lu ya. Kakak mukanya melongo. Iya, Nah iya, ini iya, apa udah. sih anti Verdio Agustin itu siapa sih ini loh ya? Saya baru tahu. Coba ngomong. Ngomong coba, kamu apa kelas apa? Konversi atau apa gitu loh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan lagi ya. Jadi kan ini masih baru pengantar ya. Jadi alasan kenapa kok kita tadi ya saya sebutkan pendahuluan alasannya kenapa kok keamanan itu sangat perlu ya. Amankan. Apa Leli minta disapa atau Leli? Apa, Pak? Ya kan itu kan on ya, mic-nya on berarti kan mau ngomong. Si siapa kemarin kemarin mana tuh si siapa tuh? Nggak ada tuh sih. Si siapa? Yang nepeng tuh kemarin tuh siapa? Ini yang kelas malam ada nggak ini yang kelas malam? banyak, Pak, banyak. Hadir Pak, hadir. Ada apa? Thomas nggak ada Thomas. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit tadi menyapa kalian ya. Kalau nggak nyapa kalian tuh kayaknya gimana nanti cuma dengerin saya ngoceh aja tuh ya. Oke, yes pokoknya banyak ya. Jadi tahun 2000 ini ada situs-situs bank ya. Ada situs-situs bank kayak BCA dan sebagainya ya. Kalau yang terakhir tuh ada BRI kemarin kan sempat ya dibobol. Jadi di daerah luar kalau nggak salah. Luar atau Jawa Timur ya. Jadi ada nasabahnya itu kehilangan uang. Kehilangan uang. Nah, itu seperti itu ya. Jadi sekarang harus hati-hati. Kehilangan uangnya aja dari situsnya ya. Jadi kayak klik BCA dulu tuh ya. Kasusnya kan klik BCA. Jadi memanfaatkan situs apa pakai aplikasi klik BCA kena. Oke. Nah,
pertanyaan kan, mungkinkah aman ya? Nah, kalau para hacker itu menjawabnya dengan tidak ada yang tidak amannya. Semuanya itu nggak aman. Jadi sehebat apapun pasti bisa ditembus, istilahnya gitu. Nah, kalau untuk keamanan itu otomatis pasti bersinggungan dengan kenyamanannya. Jadi kalau keamanan kan apa-apa kita bisa contoh ya, kita atur aja, kita setting komputer kita itu bisa kita setting dengan pelindungan yang maksimal, menengah, atau yang rendah ya. Nah, kalau kita setting maksimal, itu sedikit-sedikit akan minta autentikasi. Jadi nanyain ke kita ya. Sedikit menanyakan ya. Misalnya contoh, kita membuka aplikasi, dia akan menanyakan apakah ini aplikasinya aman dan sebagainya. Jadi banyak notifikasi nanti akan muncul. Nah, itu kan membuat kita tidak nyaman ya. Mau melakukan sesuatu harus ada persetujuan, sesuatu harus ada persetujuan. Jadi berkaitannya seperti itu. Tapi kalau dengan tujuan keamanan, ya memang harus seperti itu. Makanya kan perlu kita pilih istilahnya ya. Jadi perlu kita pilih, maksudnya di sini dipilah kayak kan komputer kita itu bisa kita setting dengan multi user ya. Jadi kita bikin beberapa user. Jadi kalau untuk penggunaan sehari-hari kita pakai akun A misalnya. Jadi login awalnya itu. Nah, kalau kita misalnya untuk melakukan transaksi perbankan, nah kita pergunakan akun yang B. Jadi otomatis mengurangi resiko dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu salah satunya. Jadi itu untuk pencegahan saja. Kayak untuk keamanan komputer sendiri apa sih? Jadi menurut Garfinkel and Spafford, computer is secure if you can depend on it and if software is behave as you expect. C. Simon, informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau tidak mendeteksi. Nanti seperti itu di mana tidak memiliki akses fisik. Ya apa ya? Jadi kalau kita intinya sih yang namanya keamanan ya. Jadi keamanan komputer maupun keamanan informasi itu adalah pencegahan ya, supaya tidak itu adalah deteksi ya. Jadi bisa tahu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya di situ paling hanya mencegah ya, mencegah. Jadi mencegah di situ kalau namanya keamanan itu mencegah. Contoh petugas keamanan misalnya satpam mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti itu. Jadi satpam tugasnya di depan, jadi kan mencegah ya. Jadi sebelum terjadi. Tapi kalau itu sudah terjadi ya tidak bisa berbuat apa-apa satpam gitu, karena seperti itu. Yang paling sederhana aja seperti itu. Nah, untuk kalau kita ngomongin keamanan, itu pasti berkaitan erat, terutama keamanan komputer ya, berkaitan erat dengan virus, hacker, dan lain sebagainya. Jadi, malicious software, hacker, nah itu. Pasti berkaitan dengan itu. Nah, padahal kalau kita ngomongin tentang keamanan sistem informasi, itu kita bicara adalah resikonya yang muncul pada sistem tersebut ya. Jadi kayak misalnya contoh film Terminator ya. Jadi saya suka mengulas film, contoh misalnya film Terminator itu kan. Jadi dia membuat sistem keamanan ya, sistem keamanan apa itu namanya, net itu Skynet ya, Skynet atau apa itu ya, sistem keamanan. Nah, ternyata sistem keamanan tersebut karena menggunakan AI, artificial intelligence, mampu berpikir sendiri, jadi mampu memberontak ya. Padahal itu sebenarnya sih kalau di logika sih nggak mungkin ya, karena manusia membuat sesuatu itu pasti ada batasannya, nggak ada yang sempurna. Jadi sistem itu dibuat, jadi nggak mungkin sistem tersebut itu mencelakai manusia, karena pasti ada pencegahannya. Jadi kan sistem tersebut kan sebelum di launching kan pasti
diuji coba dulu dan sebagainya. Jadi resikonya di situ ternyata bisa melumpuhkan segalanya ya, jadi mengambil alih dunia. Nah itu kan kita kan membicarakan masalah keamanan sistem informasi itu masalah pencegahannya ya. Jadi apa yang akan timbul. Jadi makanya perlu kita amankan dan sebagainya. Seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang keamanan sistem itu maka ada dua hal utama ya. Yang pertama itu adalah ancaman pada sistem itu, kemudian kelemahan atas sistem itu ya. Jadi makanya kalau kita membuat sistem maka kita perlu cek dulu vulnerability-nya bagaimana. Jadi kerentanannya ada di mana, celahnya di mana dan sebagainya. Nah setelah kita tahu kita perbaiki, kita coba lagi dan sebagainya seperti itu. Tapi kan kalau umumnya apalagi orang Indonesia itu jadi selesai bayar udah gitu ya, minta bikin aplikasi kayak gitu, nggak ada istilahnya kita coba cek kerentanannya dan sebagainya. Oke, untuk dampaknya itu ada 6 hal ya utama dalam sistem informasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integriti, keberadaan, kepatuhan, keandalan. Oke, jadi kalau sistem informasinya itu keamanannya tembus ya, otomatis akan mempengaruhi 6 hal ini ya. Jadi kalau dasar keamanan itu sebenarnya ada 5 ya. Integrity, availability, terus kemudian integrity, availability, terus pokoknya ada 5 ya. Jadi dasar keamanan itu ada 5 di situ ya. Authenticity, integrity, availability, security, non-repudiation ya. Itu dasar 5 keamanan seperti itu. Ini sama dengan ini juga. Informasinya nyinggungnya di situ, efektivitas, efisiensi. Nah itu security kan kerahasiaan, integrity ya, apalagi nah seperti itu. Nah ini untuk masalah keamanan sistem informasi itu yang dibutuhkan adalah 10 domain keamanan yang dibutuhkan, yaitu akses kontrol sistem yang digunakan. Jadi kalau kita mengakses sistemnya itu kontrolnya bagaimana ya. Contoh kontrol itu kayak misalnya server ya, ruangan server kan di situ kan untuk kontrol sistemnya. Nah itu pengamanannya gimana, siapa yang megang kunci, siapa yang boleh masuk, adakah di situ historinya siapa aja yang masuk dan sebagainya. Itu kan perlu, karena segala sesuatu itu seorang pembobol itu nggak bisa langsung membobol tanpa dia masuk ke core-nya ya, core intinya ya, inti dari jaringannya istilahnya gitu. Kayak contoh film Mission Possible ya, yang dulu itu yang di Dubai, dia harus masuk ke core-nya dulu baru bisa ngehack ya istilahnya. Kalau nggak masuk ke core-nya nggak bisa, makanya dia pakai motor ke mobil itu ya, di gedung-gedung tinggi itu yang masuk seperti itu. Jadi akses kontrol ini sangat penting ya, untuk kontrolnya ada di mana ruangannya ya, target kita seperti itu. Kemudian telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Nah, telekomunikasi kan di situ kayak di ini kan ada namanya apa tuh? Komunikasi antar bagian itu kan ada ya, pakai telepon lokal. Kemudian jaringan yang dipakai pakai apa? Nah, itu kan ada beberapa kayak ISP ya, ISP yang dia punya spesialis keamanannya, ada juga keamanannya rendah dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga untuk faktor dari keamanan sistem informasinya. Kemudian manajemen praktis yang dipakai. Jadi kan kita tuh pasti suka yang praktis-praktis ya.
Jadi kita memanajemennya bagaimana ya. Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Jadi manajemen kan pengelolaan ya tadi ya. Manajemen itu pengelolaan. Jadi pengelolaan aplikasinya kayak gimana gitu. Kayak contoh di IGMI kan yang megang server ya Pak Dadang gitu loh. Jadi untuk mencegah hal tersebut maka di manajemen jadi tidak boleh mengakses direktori manapun, nggak boleh diakses. Jadi hanya misalnya untuk perbaikan sistem ya pokoknya nggak boleh masuk ke direktori, masuk ke direktori nggak boleh gitu. Karena nanti kan bisa terekod ya, terekod, nah bisa ketahuan itu kalau misalnya ada penyusup otomatis bisa tahu karena yang karyawannya dilarang untuk masuk ke dalam itu. Jadi untuk pencegahan saya istilahnya sih pencegahan sedini mungkin, jadi biar cepat tahu. Kadang kan kalau penyusup kan itu kita menyusup kapan, kemudian nyerangnya kapan, jadi nggak langsung ya. Kadang seperti itu untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, nah itu siapa yang bikin? Ya. Contoh kayak di IGMI kan sistemnya Pak Radit ya. Nah sekarang Pak Radit sakit, ada Pak Iin. Pak Iin sekarang lagi ngajar juga itu. Dia jago di programmingnya, jago bagus. Nah itu, jadi seperti apa pengembangannya? Kalau jadi kan masing-masing seorang developer ya, orang yang bikin aplikasi itu pasti punya ciri sendiri. Terus keamanan juga kebiasaan biasanya mereka. Biasanya pakai kebiasaannya pakai apa? Nah itu yang dipakai. Kemudian cryptograph yang diterapkan. Nah ini yang istilahnya yang sandi dan sebagainya itu ya. Itu ada diterapkan enggak gitu untuk memproteksi keamanan dari password dan sebagainya. Kalau di IGMI sendiri sih belum menggunakan itu ya. Jadi kan ada. Jadi untuk transfer data di dalam jaringannya itu belum diamankan dengan baik. Ya. Jadi makanya masih sering kena terus karena yang diamankan hanya servernya saja, jaringannya nggak diamankan. Otomatis ya. Kan jaringan juga perlu. Jadi pintu biasanya kalau jalur kan pintu gerbang ya. Walaupun itu bentengnya kuat, tapi kalau aksesnya mudah ya, jadi bisa masuk lewat mana saja, otomatis akan jebol benteng tersebut. Jadi makanya perlu akses atau jalur ya, jalurnya itu perlu diamankan juga. Arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Nah, arsitektur kan itu contohnya kayak apa topologi ya, topologi jaringannya misalnya contoh ya. Di arsitekturnya pakai apa? Pakai two-tier LAN design atau three-tier LAN design. Dan itu juga keamanan lebih terjamin kalau misalnya pakai tiernya lebih banyak kan gitu contoh seperti itu. Jadi arsitekturnya kayak gimana gitu. Pola sistem keamanannya bagaimana gitu untuk mengaksesnya seperti apa. Nah itu perlu juga arsitekturnya direncanakan dari awal kalau kita ingin membuat sistem. Terus pengoperasiannya yang ada ya. Nah itu, jadi kalau sistem sudah ada, yang operasiin bagaimana? Apakah dia sering update atau tidak? Jadi kalau sering update, otomatis akan sistemnya lebih awet ya daripada kalau kita tidak pernah melakukan updating. Oke, kemudian ada BCP, Discover Recovery Plan. Nah ini perlu kita rencanakan kalau mau bisnis kita itu berkelanjutan apa tidak ya. Terus kemudian juga kita perlu jika terjadi masalah dan sebagainya bagaimana kita mengembalikannya. Nah itu perlu juga. Makanya kan kalau kita admin ya harus sering-sering melakukan backup ya. Tujuannya apa? Biar kita bisa melakukan recovery ya. Jadi kalau terjadi serangan dan sebagainya kita bisa langsung cepat pulih karena punya recovery yang bagus. Jadi itu bisa berkelanjutan sistem kita. Kemudian kebutuhan hukum bentuk investigasi kode etik yang diterapkan. Nah, domain ini itu arahnya
Jadi kan kebijakan ya istilahnya di situ. Jadi kayak contoh kayak ya di IKMI juga banyak saya berkaitan dengan hukum kan ada apa biasanya kalau masalah pajak dan sebagainya kan ke Pak Raslani ya di situ. Pak Raslani juga orang IKMI ya, dosen IKMI dan dia juga seorang akuntan kan namanya ya untuk pajak petugas pajak seperti itu. Tata letak fisik dari sistem yang ada. Nah, itu tata letaknya di mana. Jadi ya diusahakan ya jangan mencil ya. Server naruhnya di pojokan, nggak ada CCTV dan sebagainya, jarang orang akses ke situ. Nah ya kira-kira ya tempatnya strategis tapi tidak pernah dijamah orang gitu loh. Terus kemudian ada akses apa, campnya juga ada yang bagus seperti itu juga. Nah ini ancaman. Ancaman itu yang 3 hal utama itu ada yaitu alam, manusia, lingkungan. Alam ya bencana alam. Sebagus apapun sistem kita kalau kamu kena banjir atau kena letusan gunung berapi otomatis bubar semua ya. Walaupun sistem keamanan kita canggih ya, hacker dari manapun nggak bisa membobol. Tapi Allah berkehendak lain ya, kena banjir, kerendam semuanya, selesai kan gitu. Nah itu, makanya perlu dipertimbangkan juga di situ eh, tempatnya itu seperti apa gitu. Jadi kan kalau misalnya kita storage ya, SAN, storage area network di situ katakan kita perlu tahu letaknya di mana. Nah itu diusahakan agar dari sisi alam tidak ada ancaman. Jauh dari laut, jauh dari gunung, jauh dari gunung berapi, terus kemudian datarannya tinggi dan sebagainya. Seperti itu. Ancaman manusia juga. Nah, ancaman manusia itu kan ada juga yang apa istilahnya orang yang suka merusak dan sebagainya itu ya itu kan pasti ada. Orang yang biasanya tuh pertama adalah rasa ingin memiliki, kemudian rasa ingin tahu. Nah, manusia kan punya dasar itu ya. Jadi kalau rasa ingin memiliki, otomatis dia akan berusaha bagaimana caranya untuk memiliki tersebut ya. Nah, itu sifat dasar dari manusia. Nah, kemudian rasa ingin tahunya besar ya. Jadi di otak-atik rasanya rusak. Nah, ancaman lingkungan di sini ya kalau alam kan itu tadi berkait dengan bencana ya. Tapi kalau lingkungan di sini misalnya contoh ya lingkungannya terbiasa ya. Jadi lingkungannya terbiasa dengan misalnya komputer nggak pernah dimatikan. Jadi karena lingkungannya seperti itu sudah terbiasa gitu. Jadi terbiasa dengan hal yang buruk sehingga itu membuat sistemnya tidak bagus. Tapi itu sudah dianggap lumrah gitu ya. Itu namanya lingkungannya. Makanya kan perlu kita sebisa mungkin ya itu mencari lokasi tempat tinggal kita yang lingkungannya baik ya. Maksudnya lingkungan baik itu ya tingkat anak-anak nakalnya sedikit, orang-orangnya baik-baik, terpelajar, berpendidikan itu berpengaruh juga. Jadi terutama untuk misalnya anak ya, anak itu perlu juga istilahnya kita eh, jadi tempatkan pada lingkungan yang baik. Misalnya lingkungan yang baik itu daerah pesantren, lingkungannya suka ngaji dan sebagainya. Otomatis anaknya akan terbawa itu contohnya. Dan tadi ya yang saya jelasin ya ancaman alam tadi seperti itu manusia di sini kan yang bikin tool jahat itu kan orang ya untuk pencurian dan sebagainya lingkungan di situ efek nah tadi kan saya efek lingkungan dari sekitar orangnya ya kemudian di sini juga ada efek misalnya tegangannya ya kan ada daerah yang suka mati lampu nah kalau tahu suka mati lampu ya harus punya UPS ya kalau nggak pakai UPS nanti komputer atau perangkat kita cepat rusak seperti itu kemudian efek bahan kimia nah itu juga berpengaruh ya
Kemudian yang selanjutnya, selain dari itu ada vulnerability ya. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain tentang prosedur. Nah, ini kan ada toolnya ya. Toolnya yang dulu kan pernah saya suruh pakai ya. Kalau nggak salah di Cahaya Komputer Ethical Hacking itu dulu, Kaman Formasi 2, itu pernah saya suruh pakai ya. Apa namanya ya, toolnya. Dia untuk mengecek vulnerability ya. Jadi kita bisa ngecek di situ celahnya ada di mana, itu bisa. Nah, untuk pendekatan keamanan ya, itu ada 3: preventif, pencegahan ya. Detektif itu mendeteksi, penyusupnya, korektif, perbaikan ya di situ ya. Jadi untuk mengembalikan sehingga bisa berjalan lagi. Jadi pertama itu kan kita cegah dulu. Nah, setelah kita lakukan pencegahan, kemudian kita cari gitu ya. Di blog cari, terus dilakukan perbaikan. Gitu. Pengendalian keamanan sistem informasi. Nah, kontrolnya kan kalau dikendalikan itu perlu ada kontrol ya di situ. Kontrolnya di sini kontrol administratif, kontrol pengembangan pembinaan sistem, kontrol operasi, kontrol revisi terhadap pusat data. Kemudian kontrol perangkat keras, kontrol akses terhadap sistem komputer, kontrol terhadap akses informasi, kontrol terhadap bencana, perlindungan terakhir aplikasi. Ada banyak ya. Ini jelasin semuanya tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kontrol yang harus dilakukan. Ya, ini semuanya atap semua sih ya. Gambarnya gambar atap. Nah, ini Adi yang di rumah aja ya, Adi ya, berarti udah pulang ya. Oke, Adi, sok nanya sih, Di. Nah, iya Pak, gimana Pak? Ya, sok nanya loh, saya mau masuk ngomong terus loh ya. Itu. Kemarin mau nanya Pak, cuman sesinya udah habis waktu hari Senin, nggak usah. Oh gitu, mau nanya apa? Bentar Pak, inget-inget dulu. Pak mau nanya Pak, Oke, silakan Aldi. itu kontrol terhadap akses informasi itu gimana Pak? Apa sih namanya? Entah dari aplikasinya atau penerapannya itu gimana Pak? Yang dinamakan akses itu kan kontrol dari akses keamanan informasi di situ kan. Jadi kalau kita mau mengakses, jadi mau menggunakan ya istilahnya gitu. Nah itu kan kita perlu kita batasi aksesnya siapa aja, itu perlu juga seperti itu. Jadi intinya sih untuk mengakses ke situnya tuh perlu dikontrol, jadi perlu dibatasi siapa aja. Contoh misalnya yang boleh masuk ruangan ini hanya si A, si B, yang lainnya nggak boleh. Nah itu seperti itu. Ya sok Adi ngomong. Nah, mau nanya nih Pak, mumpung pas banget nih momennya. Di sini kan lagi ngebahas soal pengendalian keamanan sistem informasi ya Pak. Kebetulan di PT yang tempat saya magang itu ada kasus yang menurut saya sih cocok lah buat proyek proposal atau skripsi. Jadi dia tuh dibikin 4 instansi gitu tuh Pak. Dan masing-masing instansi punya bagian-bagian sendiri. Otomatis ada beberapa data-data vital yang punya mereka sendiri lah Pak. Nah, seharusnya data-data yang bisa dibilang kayak riskan itu disimpan mereka sendiri kan Pak. Sama halnya kayak apa ya, data perusahaan atau data pelanggan. Itu kan pasti salah satu bisa dibilang kayak apa ya,
aset lah, aset perusahaan. Nah, otomatis kan harus disimpan baik-baik tuh Pak datanya. Nah, kalau di sana enggak Pak, dia datanya saling share gitu loh Pak. Jadi masing-masing dari instansi bisa ngelihat data dari perusahaan tersebut. Dari mulai data pelanggan, terus data penjualan dan lain-lainnya tuh Pak. Nah, menurut Itu Bapak tuh itu gimana Pak? itu datanya satu tempatnya. Iya, disimpan dalam satu website Pak. Jadi harusnya kalau menurut saya ya, demi keamanan istilahnya kan ada beberapa informasi penting yang itu sebagai rahasia perusahaan. Nah, kadang itu juga bisa membuat jatuh perusahaan. Jadi maka perlu dilakukan pengaturan dari hak akses ya. Jadi situ siapa yang boleh mengakses file ini, itu kan bisa diatur ya. Kalau misalnya diletakkan masing-masing pada direktur itu sendiri khusus misalnya ini divisi bagian A, B, C, D, E. Nah, itu pada folder sendiri. Jadi itu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses itu. Kemudian ada data yang bisa digunakan bersama-sama ya. Nah, itu ditempatkan lagi di situ. Nah, jadi yang perlu ya manajemen bagaimana mengatur file ini buat siapa, file ini buat siapa. Nah, itu seperti itu. Ada caranya di situ untuk mengatur kalau datanya sudah terpusat, kita bikin folder, terus kemudian permission-nya itu hanya beberapa orang yang tahu, kita kasih password dan sebagainya. Pakai model username gitu ya. Berarti kan salah satu penanggulangannya dengan cara memberikan sistem login dengan menggunakan password dan lain-lain mungkin. Nah, Pengaturan hak akses ya. Selain hal itu, apa lagi Pak yang bisa dilakuin Pak buat pengamanan datanya? Seenggaknya Ya, perbatasan akses lah Pak, biar nggak terlalu terlalu gamblang banget orang-orang bisa kayak data perusahaan dari masing-masing instansi bisa akses gitu secara keseluruhan malah. ya otomatis ya. Jadi kalau kita bagi, kita atur, itu kan contoh satu buah file ya. Itu filenya walaupun ada di luar, tapi kan orang yang bisa akses hanya orang yang tertentu, karena di situ kalau untuk membuka butuh password. Jadi contoh yang gampang gini aja. Jadi kan kebetulan saya kan punya asuransi prudensial ya. Jadi kalau dia mengirimkan laporan tahunan atau bulanan itu ke email. Nah, filenya itu diproteksi. Nah, untuk memproteksinya bagaimana filenya itu adalah dikasih password. Passwordnya itu adalah bagian berapa digit terakhir ya dari nomor polis kita dan tanggal lahir kita. Jadi yang tahu otomatis kita kan ya. Jadi kan untuk membukanya juga agak susah gitu loh. Saya sendiri ada kadang bingung ini gimana cara bukanya gitu. Nanti setelah kita masukkan passwordnya itu baru muncul. Nah, itu kan bisa diatur seperti itu. File PDF loh itu. Jadi saya juga baru tahu tuh dipakai itu ya. Terus ada juga yang kayak contoh misalnya waktu dulu ya, materi keamanan informasi ya. Jadi kan masing-masing untuk bisa mengakses modulnya itu harus bayar dulu. Bayarnya kan dulu kan belum 500.000 atau berapa. Nah, itu baru dapat kode akses ya, untuk mengakses sebuah file dari modul itu. Nah, setelah modul tersebut kita download itu hanya di komputer kita yang bisa buka, di komputer lain nggak bisa buka. Nah, itu contoh seperti itu ya. Jadi itu untuk pengaturan dari manajemen aksesnya. Baik orang bisa lihat ada filenya ada tapi nggak bisa buka. Itu contoh seperti itu. Itu Adi. Jadi bisa dengan filenya diproteksi atau dengan hak akses masing-masing kasih direktori terkhusus sendiri sehingga itu bisa diatur. Jadi bisa direktorinya, bisa filenya. Oh, itu berarti ada dua pilihan ya, Bang. Mau dari filenya yang diproteksi atau dari direktorinya yang diproteksi. Nah, untuk file saya belum nemu ya, belum tahu caranya gimana. Kalau password Word, Excel sih gampang ya. Kalau PDF juga saya juga belum pernah tahu seperti apa. Kan contoh kayak misalnya tadi kan prudensial kan datanya ribuan misalnya banyak. Tapi mereka kok bisa memberi password seperti itu gimana? Nggak mungkin dia menggenerate bikin satu-satu kan nggak mungkin. Pasti ada toolnya kan contoh seperti itu. Nah, itu perlu tuh. Oke, jelas ya Adi ya? Iya, Pak, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya mau nyapa siapa ya di sini ya? Nah, gambarnya atap semua ya, semuanya.
Mungkin cukup aja ya, udah jam 3 mau pulang. Oke, cukup sekian. Mungkin kita ketemu lagi kapan ya? Minggu depan ya? Jadi masih atau udah habis? Minggu depan udah di itu Pak, di Indigos. Oh, udah di berarti udah cukup ya sekarang ya? Berarti kan 2 mata kuliah ya, sistem keamanan, informasi, sama network security ya, untuk mata saya ya. Berarti minggu depan itu pertemuan 4 ya. Iya Pak, iya. Untuk network security sih modulnya sudah selesai, hampir tinggal modul 10 aja. Pertemuan terakhir ya, pertemuan 15 belum jadi ya. Jadi sudah siap semua, sudah di Digos. Kalau Pak, berarti mata kuliah Bapak udah siap tuh Pak minggu depan di e-learning yang baru Pak. Smart learning berarti udah siap ya Pak, tinggal akses Pak untuk ya minggu depan Pak. network security ya, udah saya buka sih, kalau saya sih ada tugas juga. Tapi untuk minggu depan kan Pak? Enggak, jadi kan itu pertemuan, setiap pertemuan ada, pertemuan 1, 2, 3. Oh, Udah ada PR 3 loh. oh siap. Oke Pak, oke Pak. Bukan. Soalnya waktu pas awal itu dapat informasinya itu minggu 1, 2, 3 itu di Zoom dulu. Nah, setelah minggu ketiga baru ke e-learning. Tadinya kayak gitu informasinya Pak Oh, jadi dari kampusnya tuh. ya memang seperti itu, tapi kenyataannya Pak Dadang itu mintanya semua itu harus ada isinya e-learning Nah, tiap pertemuan gitu. iya itu Pak. Nah, itu kita baru tahu berarti Pak. Ya, Karena makanya belum bisa belum diakses Pak. Karena informasi awalnya kan beda gitu. Ya, yang sudah saya isi itu network security sudah selesai Siap ya. Pak, siap Untuk Pak. sistem keamanan informasi karena baru, jadi saya harus bikin lagi dari awal. Siap. Lagi saya susun. Siap Seperti Pak. itu. Makasih Pak. Silakan diakses saja ya. Pak Martanto mau nanya Pak. Boleh, gimana? Ini Pak, kan apa ya yang ikutan program Permata nih Pak, kan 7 orang yang PKJ. Mata kuliah Bapak kan udah diikuti itu di kampus lain. Terus bisa kan Pak dikonversi? Perbankan ikutan Zoom, ikutan di Digos tuh niatnya pengen tahu materinya gitu Pak. Tapi kalau yang nggak ngerjain tugasnya nggak apa-apa kan ya. Ya itu mah kebijakan dari akademik ya, coba tanyakan dulu kepada, ini malah kebuka semua ya. Aduh, satu betul. Jadi kebijakan tolong nanti tanyakan sendiri ke bu kitanya ya, bahwa itu gimana konversinya. Takutnya nanti kalau kamu udah, kan yang punya wewenang kan Bu Gita, takutnya kalau saya ngomong iya ternyata enggak gimana, kamu nilainya nggak ada nanti gitu, seperti itu ya, Rubang ya. Iya Pak. Soalnya kebetulan 2 mata kuliah Bapak tuh udah diikuti semua gitu. Oh semuanya. Iya, yang network security sama sistem keamanan informasi. Oh gitu. Dan udah dapat nilai gitu. Kata Ibu Gitanya mah nggak apa-apa. Cuma takutnya kalau Bapak Nggak apa-apa Bapak tuh, takutnya dianu dulu ya, minta KS-nya dulu, jadi kejar apa istilahnya, terkonversi dengan baik. tapi berarti gini ya Pak, kalau Bu Gita setuju mah berarti Pak Mar setuju gitu ya? Ya saya mah bebas tuh ya. Oh, ya oke Pak. Oke Pak, makasih. Iya, kok nggak ada isinya ya, perasaan udah saya buat. Oh ternyata baru anunya aja, baru judulnya aja. Oke, ini saya harus. Nah, ini saya lagi ngakses apa smart learning, ternyata baru judulnya aja yang saya buat ya, isinya belum. Tapi sudah kerangkanya sudah ada semua, tinggal copy paste semua. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya pikir sudah selesai. Oke, cukup ya untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya